Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. This is Bahasa Inggris 1 atau Bahasa Inggris 1 untuk MKDU 4107, sesi ketiga klausa. Nama saya Widyo Pranoto. Tujuan instruksional khusus di sini kita akan pertama mengidentifikasi independent clause, yang kedua mengidentifikasi dependent clause, yang ketiga mengidentifikasi noun clause, yang keempat mengidentifikasi adverbial clause, dan yang kelima mengidentifikasi adjective clause. Apa yang dimaksud dengan masing-masing clause di sini kita akan mempelajarinya. Clause dalam pengertian umum, klausa itu istilah dalam bahasa Indonesia. Clause itu adalah klausa. Secara singkat disebut kalimat, yaitu kumpulan dua kata atau lebih yang salah satunya berfungsi sebagai subjek dan yang lain berfungsi sebagai verb atau predikat. Perbedaan dengan frase atau frasa dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu mirip ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, frase itu adalah kumpulan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru tetapi tidak berfungsi sebagai subjek maupun predikat. Sedangkan klausa itu frase, jadi klausa itu lebih tinggi tingkatannya. Klausa adalah frase yang salah satunya berfungsi sebagai subjek dan yang lain berfungsi sebagai predikat. Kita ingat dulu definisi frase yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, karena sintaksis dalam bahasa Inggris itu mirip dengan sintaksis dalam bahasa Indonesia, bahkan sebenarnya ilmu sintaksis bahasa Indonesia itu mengambil ilmu sintaksis dari bahasa Inggris, sehingga pola-polanya ya mirip-mirip begitu ya. Pertama, ada jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, kita pelajari dulu. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis kalimat. Pertama adalah kalimat sederhana atau simple sentence, yang terdiri hanya subjek dan hanya predikat saja. Jadi minimal dalam sebuah frase atau minimal dalam sebuah kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat saja. Ya, ia belajar bahasa Inggris. Ia dan belajar itu sendiri sudah membentuk sebuah kalimat. Jenis kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang terdiri sebenarnya dari 2 kalimat, ya. Dan 2 kalimat tersebut itu adalah keduanya itu adalah induk kalimat. Saya ulangi, kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang sebenarnya terdiri dari 2 kalimat dan kedua-duanya itu adalah induk kalimat. Apakah induk kalimat? Induk kalimat adalah kalimat yang tidak tergantung kalimat lain atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kedua kalimat di sini dalam contoh ini itu kedua-duanya bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Ia belajar bahasa Inggris, ini sebuah kalimat. Dan temannya belajar ilmu hukum, ini juga sebuah kalimat. Kedua-duanya bisa berdiri sendiri tanpa tergantung kalimat yang lain. Demikian ya. Ketiga maksud saya, jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang terdiri sebenarnya dari 2 kalimat yang satu menjadi induk kalimat dan yang lain menjadi anak kalimat. Ya. Saya ulangi, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang salah satunya adalah induk kalimat dan yang lain adalah anak kalimat bertingkat. Ya. Biasanya ciri-cirinya dihubungkan oleh kata sambung. Karena, jika, sebelum, sesudah, ya, kata sambung atau kata hubung ya. Di sini ada konjungsinya. Konjungsinya di sini apa? Setelah. Ia belajar bahasa Inggris setelah ia sarapan pagi. Induk kalimat yang mana? Ia belajar bahasa Inggris. Itu induk kalimatnya. Setelah ia sarapan pagi, itu anak kalimatnya. Jadi induk kalimatnya itu bisa berdiri sendiri. Ini ia belajar bahasa Inggris tanpa dikasih tambahan setelah ia sarapan pagi, itu masih bisa berdiri sendiri ya. Tapi kalau setelah ia sarapan pagi, itu tidak bisa. Ya. Ini menjelaskan dari ia belajar bahasa Inggris itu. Nomor 2, contohnya ya, kalimat yang diawali apa, siapa, di mana, ketika, bagaimana. Ya. Contohnya, saya tahu siapa yang belajar bahasa Inggris. Saya tahu itu adalah induk kalimatnya. Karena kenapa?
karena ia bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dari kalimat di belakangnya. Saya tahu, titik, itu sudah benar ya. Atau saya tahu kamu, itu sudah benar. Dan ini siapa yang belajar bahasa Inggris, itu adalah anak kalimat, karena ini menjadi objek. Menjadi objek dari apa? Menjadi objek dari tahu. Kita akan mempelajari ini nanti. Jadi intinya adalah kalau yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat itu ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Kalimat majemuk setara itu kedua-duanya itu adalah induk kalimat. Kalimat sederhana itu adalah hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Simpelnya seperti itu. Lanjutnya. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Ini mirip tadi ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat simpel, kalimat sederhana, kalimat compound atau kalimat majemuk setara, dan yang ketiga kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Sama juga, simpel kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat atau subjek dan verb. Compound atau kalimat majemuk setara itu terdiri 2 kalimat yang kedua-duanya adalah induk kalimat. Kalimat kompleks itu kalimat yang ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Disebut kalimat majemuk bertingkat. Mirip dalam bahasa Indonesia, kalimat simpel atau kalimat sederhana hanya minimal terdiri dari subjek dan predikat saja, subjek dan verb. Contoh, she studies English. She itu subjek, studies itu verb atau kata kerja atau predikat. Kalau sebagai kalimat sederhana ini sudah bisa, sudah benar ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam kalimat majemuk setara. Bisa nggak? Bisa. Ini berarti menjadi sebuah kalimat sendiri. She studies English. Dan he studies law itu juga kalimat tersendiri. Kedua-duanya adalah induk kalimat. Karena bisa berdiri sendiri-sendiri. Bisa berdiri sendiri-sendiri. Digabungkan dengan apa? Dengan konektor atau conjunction, coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu adalah kata sambung atau kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan. Ya. Menggabungkan 2 kalimat menjadi satu kesatuan kalimat. Ya. Ada subjek sendiri yang saya beri warna biru, ada predikat sendiri di bagian kalimat yang kiri, dan ada subjek sendiri yang saya kasih warna biru, dan ada predikat sendiri yang saya kasih warna merah. Di sini juga menjadi sebuah kalimat tersendiri, digabungkan dengan kata sambung atau kata hubung and. Ya. Dalam bahasa Inggris contohnya and, but, or, nor, or, yet, atau so. Ya. And artinya dan, but, tetapi, or, atau, nor, itu artinya tetapi untuk kalimat negatifnya. For, karena, yet, tetapi, so, sehingga. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kemudian yang ketiga, complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Ada ciri-cirinya ya. Pertama, complex sentence itu pasti ada anak kalimatnya, dan kita fokus pada anak kalimatnya dulu. Anak kalimat itu apa? Anak kalimat itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalimat yang tidak bisa berdiri itu berarti bisa diawali oleh subordinating conjunction atau konjungsi kata sambung kata hubung yang berfungsi untuk membuat anak kalimat. Subordinating itu membuat anak kalimat. Because, contohnya ya, because, since, before, after, until, that, if, unless, although, as if, dan lain sebagainya. Ya. Before she studies English, she has a breakfast. Sebelum ia belajar bahasa Inggris, ia makan pagi. Ya. Di sini, mana induk kalimatnya dan mana anak kalimatnya? Kalau dilihat definisi ini, berarti anak kalimatnya adalah sebelum ia belajar bahasa Inggris. Ya. She has a breakfast. Itu juga sebuah kalimat. Ya. She studies English juga sebuah kalimat. She itu artinya itu berfungsi sebagai subjek. Studies berfungsi sebagai predikat. She sebagai subjek, has sebagai predikat. Begitu ya. Jadi di sini before
she studies English itu adalah anak kalimat. Kemudian relative pronoun. Who itu adalah kata ganti untuk menggantikan bisa benda, bisa orang ya, atau bisa hewan. Di sini contohnya who, whom atau whose artinya siapa atau apa. What artinya apa. When artinya ketika. Why mengapa. How bagaimana. Which apa, biasanya which itu dipakai untuk benda ya. That itu yang. Ini bisa dipakai untuk benda ataupun orang. I know contohnya ya. I know who studies English every day. Saya tahu siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya tahu ya. I know. I itu subjek, know itu predikat. Ini sudah menjadi sebuah induk kalimat. Who studies English every day ini anak kalimat karena tidak bisa berdiri sendiri. Yang belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya tahu yang belajar bahasa Inggris setiap hari. Atau saya tahu siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari. Siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari itu adalah objek. Objek dari apa? Objek dari kata kerja now. Maka di sini menjadi anak kalimat karena tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti di atas ya. She has a breakfast bisa berdiri sendiri. Tapi kalau before she studies English tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang jadi anak induk kalimat adalah yang she has a breakfast. Sedangkan before she studies English menjadi anak kalimat karena kalau kita hilangkan ini di dalam kalimat ini, ia tetap bisa bertahan. Sedangkan ini tidak bisa bertahan. Begitu ya. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan belajar 1, independent clause. Ya. Apa yang dimaksud dengan independent clause? Independent clause itu adalah induk kalimat. Ya. Secara singkatnya seperti itu, induk kalimat. Dalam bahasa Inggris disebut juga main clause, main, M-A-I-N. Ya. Independent artinya bisa berdiri sendiri, merdeka. Independent artinya merdeka. Artinya klausa atau kalimat yang merdeka, bisa berdiri sendiri. Independent clause secara definisi, klausa yang berfungsi sebagai noun clause atau induk kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat atau kompleks sentence. Saya ulangi, independent clause adalah klausa yang berfungsi sebagai main clause atau induk kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat atau kompleks sentence. Ya. Ciri-ciri independent clause. Untuk ciri ketiga ini salah ya. Ciri ketiga ini dipakai untuk dependent clause. Ya. Kita coret saja yang ketiga ini. Kita bahas yang satu dan dua ya. Ciri-ciri independent clause satu dipisah dengan koma atau titik koma atau semicolon ya. Contoh di dalam buku, I step inside, my arms turning to goosebumps from the chill. Saya masuk ke dalam, tangan saya merinding karena dinginnya. Ini induk kalimat dan ini juga induk kalimat. Dipisah dengan koma. Atau juga masing-masing induk kalimat itu dipisah dengan titik koma meskipun dalam satu kalimat tersendiri. Jadi ini kalau yang namanya titik itu berarti sebuah kalimat. Titik itu berarti sebuah kalimat. Tapi bisa saja sebuah kalimat itu terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalau terdiri dari dua kalimat induk, maka masing-masing kalimat induk itu dikasih titik koma. Begini ya. They were hungry, titik koma. They didn't eat anything since the morning. Mereka lapar, titik koma. Mereka tidak makan apapun sejak tadi pagi. Ini bisa dipisah dengan titik koma. Atau bisa kita kasih kata sambung atau kata hubung karena gitu ya. They were hungry because they didn't eat anything since this morning. Gitu ya. Kemudian ciri yang kedua, ciri independent clause atau main clause atau induk kalimat. Ciri induk kalimat diawali coordinating conjunction, diawali kata hubung atau kata sambung yang bersifat menggabungkan. Seperti and, moreover, in addition, but, however, nevertheless, or, otherwise, either, neither, for, so, then, therefore. Kita akan mempelajari ini nanti. Jadi, contohnya adalah, they were hungry, so they decided to buy burgers. Mereka kelaparan, maka mereka memutuskan untuk membeli burger. Untuk yang contoh pertama tadi ini kita bisa
pakai juga di dalam contoh kedua, tapi di sini they were hungry-nya kita tidak kasih titik koma, tapi kita kasih kata penghubung, yaitu because. Ya, bisa ya. They were hungry because they didn't eat anything since this morning. Tapi ini bukan menjadi masing-masing induk kalimat lagi ya, karena ada anak kalimatnya. Berarti yang kita contohkan tidak bisa untuk ini dijadikan contoh dari yang coordinating conjunction. Kalau kotak coordinating conjunction itu bisa and, moreover, dan sebagainya. Atau but. Singkatnya, coordinating conjunction kalau kita ingat-ingat mudahnya adalah and, ya, but, or. Baca ya. Saya ulangi, coordinating conjunction kalau mudah diingat itu adalah and, but, or. Baca ya. Untuk yang ketiga, ini sebenarnya ciri-ciri dari dependent clause. Kita akan membahas di kegiatan belajar kedua. Cek pemahamanmu sekarang. Kita akan menggunakan pemahamanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Pertama, I met the girl, bla bla bla, you told me before. Saya bertemu dengan gadis yang kamu ceritakan pada saya sebelumnya. Yang di sini itu adalah pemakai kata hubung relative pronoun. Ya. Apakah kata hubungnya who, whom, atau that? Who itu artinya yang, kalau yang diceritakan itu adalah orang. Whom juga kalau yang diceritakan itu orang tapi sebagai objek. Di sini gadis itu kan objek dari met ya, objek dari kata kerja met. Di sini berarti bisa memakai who, bisa memakai whom karena berfungsi sebagai objek. Kemudian that juga bisa, yang di sini saya bertemu gadis yang kamu ceritakan pada saya. That ini bisa untuk orang, bisa untuk benda, bisa juga untuk hewan. That. Yang kedua ini contohnya agak berbeda. I got angry to the cat bla 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 stole my fish. Saya menjadi marah pada kucing yang mencuri ikan saya. The cat di sini itu adalah hewan. Kalau hewan tidak boleh memakai who, whom, atau that. Ya. Tidak boleh memakai ini. Harus apa? Harus memakai which. Harus memakai which saja ya, atau that saja. Karena which itu tidak bisa dipakai untuk manusia, harus dipakai untuk hewan. Which. Kalau that bisa dua-duanya, bisa untuk manusia, bisa hewan, atau bisa untuk benda. Ya. Di sini the cat itu hewan, maka boleh memakai which, boleh memakai that. Ya. Kemudian yang ketiga, I can help you, bla bla bla, I will pray for your success. Saya tidak bisa membantumu, titik-titik, saya akan berdoa untuk keberhasilan. Kira-kira ini apa ini? Ya, tentu saja. Ini adalah but. Ya. But I will pray for your success. Keempat, you can wait for me, bla bla bla, you can go home. Anda bisa menunggu saya, titik-titik, Anda bisa pulang saja. Kira-kira apa ini jawabannya? Ini sebuah pilihan ya. Kalau pilihan pasti jawabannya adalah or. Betul sekali. You can wait for me or you can go home. Selanjutnya, please don't talk about bla 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 we don't know. Tolong jangan bicarakan tentang apa yang kita tidak tahu. Apa dalam bahasa Inggris adalah jawabannya what. Please don't talk about what we don't know. Selanjutnya terakhir, I want to go to a place bla 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 nobody knows. Saya ingin pergi ke sebuah tempat bla 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 nobody knows. Ya, tentu saja jawabannya di sini adalah di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Jawabannya adalah where. Oke ya, gampang ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada dependent clause atau anak kalimat. Kegiatan belajar 2, dependent clause. Dependent clause itu adalah anak kalimat. Definisinya, klausa yang berfungsi sebagai subordinate clause atau anak kalimat dalam kalimat majmuk bertingkat. Ciri-ciri dependent clause. 1. Diawali subordinating conjunction. Diawali oleh kata hubung atau kata sambung yang berfungsi sebagai untuk membuat kata atau untuk membuat anak kalimat. Contohnya, because, since, before, after, until, that, if, unless, although, as if, dan lain sebagainya. Because artinya karena, since, karena, before, sebelum, after, setelah, atau sesudah,
until, hingga, that, yang, if, jika, unless, kecuali, although, meskipun, as, karena, as if, seolah-olah, dan lain sebagainya. If you told me earlier, ini sebagai contohnya. If you told me earlier, I would come to your home. Ini yang ada kata if, maka ini adalah anak kalimat. Jika kamu bilang pada saya lebih awal, saya akan datang ke rumahmu. Berarti ini anak kalimatnya adalah if you told me earlier. I would come to your home. Itu induk kalimat karena bisa berdiri sendiri. Nomor 2. Merupakan adverb clause atau merupakan klausa yang menjelaskan kata kerja. Ya. Merupakan klausa yang menjelaskan kata kerja. Contohnya ya, when class is over, we will take a nap. Ketika pelajaran berakhir, kita atau kami akan tidur siang. Ya, di sini berarti adverb clause itu adalah klausa penjelas. Ya. Klausa penjelas apa? Klausa penjelas pekerjaan. Pekerjaannya apa? Di sini kerjanya adalah tidur siang. Kita akan tidur siang ketika pelajarannya selesai. Berarti ini menjelaskan yang dilakukan. Kalau menjelaskan yang dilakukan itu berarti memakai adverbial clause. Ini adalah kata atau kalimat klausa yang disebut klausa adverb. Yang selanjutnya, ciri-ciri dependent clause yang nomor 3 merupakan adjective clause. Adjective clause itu adalah klausa yang menerangkan kata benda. Kata benda itu bisa saja sebagai subjek. Kata benda itu bisa saja fungsinya cuma 2 ya kalau dalam sebuah kalimat. Kata benda itu kalau nggak subjek ya objek pasti ya. Berarti adjective clause itu adalah klausa yang menerangkan subjek atau menerangkan objek. Contohnya, the cat that stole your fish is still alive. Kucing yang mencuri ikanmu itu masih hidup. Di sini kalimat utamanya atau induk kalimatnya itu adalah the cat is still alive. Kalau kita hilangkan yang dicetak tebal ini tetap menjadi sebuah kalimat. Menjadi apa? The cat is still alive. Sedangkan yang dicetak tebal ini bisa dihilangkan. Karena ini menjelaskan atau menerangkan the cat-nya itu ya. Sebagai subjek. Maka ini disebut adjective clause. Ini juga sebuah anak kalimat. Ya. Anak kalimat itu bisa dihilangkan. Yang keempat, ciri-ciri dari anak kalimat itu adalah merupakan noun clause. Noun clause itu artinya adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Atau kalau di dalam sebuah kalimat selalu saja kata benda itu kalau nggak subjek ya objek. Ya. Subjek atau objek. Contohnya di sini sudah kita bahas tadi. I know bla bla bla. Saya tahu titik-titik. Titik-titik itu adalah objek. Saya tahu apa yang sedang kami bicarakan. Nah, maka di sini apa yang sedang kami bicarakan ini adalah subjek. Sebagai objek. Gitu ya. Mudah sekali. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Noun clause itu juga bisa berfungsi sebagai subjek juga, tapi tidak dicontohkan di sini. Oke, kita lanjutkan. Cek pemahaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan kata hubung yang tepat. Ya. I know bla 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 you live. Saya tahu apa ini? Di mana kamu tinggal. Di mana dalam bahasa Inggris adalah where. Saya tahu di mana kamu tinggal. Gampang ya. He had no idea bla bla bla. She refused to tell the story. Saya tidak tahu mengapa ia menolak untuk menceritakan ceritanya. Saya tidak tahu mengapa ia menolak menceritakan ceritanya itu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah mengapa adalah why. Why itu mengapa. He must be talking selanjutnya ya. He must be talking about the man bla 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 got accident just now. Dia pasti berbicara menceritakan tentang orang yang baru mendapat kecelakaan baru saja. Yang dalam bahasa Inggris kalau di sini sebagai orang itu pasti kalau enggak who, whom atau that ya.
Kita cek di sini. Ya, whom atau that. Selanjutnya, ini mungkin tidak bisa dijawab karena agak detail yang contoh berikutnya ini. Tapi kalau yang masih ingat materi pelajaran di SMA atau SMK, pasti bisa menjawabnya ya. I know the secretary bla 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 car is white. Saya tahu sekretaris yang mobilnya berwarna merah. Di sini yangnya adalah apa? Whose. Kenapa kok whose? Karena whose itu berfungsi untuk menjelaskan kata ganti kepemilikan. Kalau kita artikan, I know the secretary itu adalah saya tahu sekretaris yang mobilnya berwarna merah. Mobilnya, nya siapa? Nya sekretaris. Berarti mobil itu kepemilikan dari sekretaris. Maka memakai whose. Selanjutnya, bla bla bla, I got home. I hurriedly go to the kitchen. Kira-kira apa ini? Titik-titik, saya sampai di rumah, saya cepat-cepat pergi ke dapur, mungkin lapar. Ya. Setelah saya sampai rumah, saya buru-buru ke dapur. After, ya. Selanjutnya, terakhir, he eats a lot of bread. Titik-titik, he hasn't eaten the whole day. Dia makan banyak roti. Titik-titik, dia belum makan seharian. Ini sebab dan akibat. Ya. Maka jawabannya adalah karena. Gampang ya. Oke. Sekian untuk materi awal dari modul ketiga. Semoga membantu kita semua. Untuk yang lebih detail kita akan jelaskan dalam materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.